Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi an'amana wa razaqana bi ni'mati huduril Mustafa al-Habib Sayyidina Muhammad rasulan wa nabiyyan lana. Nahmaduka ya Rabb ala hadhihi an-ni'matil kabirah hamdan kama 'allamtana wa nashkuruka syukran كما علمتنا أن نشكرك ثم نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى الرسول الأمين النبي الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Yang kita banggakan, kita hormati Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ayah dari seluruh keluarga besar Polri, yang pikiran, tenaga, dan curahan waktunya sangat luar biasa. Sampai saya sampaikan tadi, Pak, Bapak kelihatan agak kurus ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakapolri, Komjen Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo. Boleh berikan tepuk tangan untuk beliau. Seluruh pejabat utama Mabes Polri tanpa kecuali. Tapi saya harus menyebut sebagai tuan rumah Kapolda Metro Jaya. Berikan tepuk tangan. Profesor Asep yang teduh, tenang, menebarkan salam untuk kita semua. Kita doakan mudah-mudahan selalu jaya untuk Polda Metro Jaya ini. Yang kita hormati, kita banggakan, saya sangat terharu Polri dalam membangun, memberikan inspirasi, mengadakan acara seperti ini, tidak pernah sendiri, selalu menggandeng, menyertakan, menempatkan saudara kandung kebangsaannya hadir bersamanya. Sama TNI yang hadir saat ini, kita hormati. Dari Mabes TNI mewakili Kepala Staf Darat Laut Udara, dan spesial hadir juga ada Kapolda Metro Jaya, ada Pangdam Jaya, Bapak Maijen TNI Dedi Suryadi. Yang kita hormati, kita banggakan para alim ulama. Dilengkap malam ini ada umara, ada ulama-ulamanya. Abang kami, Kanda Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua PBNU. Ini kami beda-beda tipis, sama-sama dari Banten, Jawara Banten, ini ulama Banten. Beliau dari Tanara, Serang, saya dari Pandeglang. Istrinya juga beda-beda tipis. Beliau dari Kajen Pati, saya dari Lasem. Jadi kalau beliau ini Kiai NU, rumah keduanya Muhammadiyah. Saya Kiai Muhammadiyah, rumah keduanya NU. Kalau sudah berdampingan, insya Allah dua sayap Garuda spiritual, insya Allah mudah-mudahan NU, Muhammadiyah, Persis, SI, semua kompak, Garuda, Indonesia bisa terbang tinggi. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, sekaligus Pak Wamen, Zulfikar Tawala, sama Kokam, Banser. Ini menarik, ini Kokam, Banser, luar biasa hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Teman-teman buruh,
Yang malam ini dua-duanya kompak mengharu biru. Teman-teman ojek online, alhamdulillah, malam ini putih ada, coklat ada, hijau ada, biru ada, kuning ada, merah ada. Bila semua warna menyatu, insya Allah pelangi yang indah itu akan terlahir insya Allah di langit Nusantara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, malam ini insya Allah yang ceramah abang saya Kiai Zulfa. Jadi saya akan mengantarkan saja pada ceramah beliau. Satu kali tersebut dalam hadis sahih riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata, beliau mendatangi pekuburan. Dalam tafsir hadisnya fil Baqi', yaitu pekuburan Baqi' di sekitaran Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang belum umrah, belum haji, mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Nabi. Tidak cukup dengan amin tuh, nabung ya. Tambahkan. Atal maqbarata, beliau kemudian datang ke pemakaman Baqi' faqala, lalu menyampaikan assalamualaikum daral mu'minin. Beliau mengatakan assalamualaikum, duhai tempat pemukiman orang-orang beriman yang telah wafat di sini. Wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Dan kita bersama sahabat insyaallah juga akan nyusul berkumpul bersama kalian. Yang menarik, setelah itu beliau mengatakan wadidtu anna ra'ayna ikhwanana. Aku itu berharap, duhai para sahabat, kita semua bisa menyaksikan, berjumpa, bersua dengan saudara-saudaraku. Di riwayat lain, aku biru'yati ikhwani, saya sudah rindu melihat, menemui, menjumpai saudara-saudaraku. Sahabat berkata, hadisnya sahih, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, tapi kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina ya'tuna min ba'dina. Di riwayat lain, ikhwani humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu nanti akan datang setelah masa kalian. Saudara-saudaraku itu orang yang yakin denganku, orang yang beriman kepadaku, tapi tidak pernah berjumpa dan melihatku. Saya mutala'ah hadis ini, mengkaji hadis ini, mencoba memahami hadis ini. Malam ini, betapa saya terharu sebelum datang, sampai saya titikkan air mata sebelum berangkat. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW, orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, orang-orang yang tidak pernah berjumpa Nabi, tapi senang dengan Nabi, tapi cinta dengan Nabi, tapi bermaulud dengan kedatangan Mustafa SAW. Ternyata malam ini terlihat ada yang buruh, ada yang jawara, ada yang ojek online, ada yang pedagang, ada yang Polri, ada yang TNI. Kita 15 abad yang lalu sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ternyata maulud itu mendatangkan mahabbah. Dan tidak ada keterangan maulud di dalam Al-Quran, juga dalam hadis dan dalam sejarah, kecuali selalu membangun rasa cinta dan persatuan. Quran surah ke-61, di ayat yang ke-6, Nabi Isa alaihi salam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahirnya Nabi, itu sudah merasa gembira
dan menyampaikan kepada umat beliau dengan gembira akan datangnya sosok Nabi hebat, penuh kasih, penuh cinta, penyatu umat yang kelak datang setelah beliau. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau menyampaikan pada umatnya dengan gembira. Ini saya bertanya ini sebentar nih pada teman-teman di sini. Biasanya kalau kita mau ngasih kabar gembira, lahir dulu bayinya atau belum lahir dulu bayinya? Kapolda Metro Jaya menyampaikan, Alhamdulillah saya punya cucu. Kapan Pak? Nanti setelah istri anak saya nikah. Biasanya nikah dulu, mengandung, lahir, baru bergembira. Nabi Muhammad beda. Belum lahir nabinya, orangnya sudah gembira. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau sampai ekspresi gembira mengatakan, setelah saya nanti ada rasul yang mulia, rasul yang hebat, dekat dengan Allah, sebutan keistimewaannya Ahmad. Masa buruh mana buruh? Wah. Kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Wah, ini anak buahnya Pak Iqbal. Ini kenal Nabi Ibrahim. Tapi ini masih biasa. Saya Pak Kapolri di Riau, itu ada yang kenal Firaun. Langsung 5 menit selesai saya pulang itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Punya anak pertama, Nabi Ismail dari Sayyidah Hajar. Dua Nabi ini, itu nasabnya kurang lebih 30 generasi, kurang lebih terlepas perbedaan riwayat sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30. Nah, coba ulang itu. Jarak satu generasi itu bisa ribuan tahun. 30 generasi, Nabi belum datang, Nabi belum lahir, itu sudah berdoa di samping Ka'bah, memohon kepada Allah, memberikan misi istimewa untuk Nabi terakhir yang luar biasa ini. Maka diabadikan dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 129 itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bila kelak Engkau sudah berkehendak lahir rasul utama itu, mohon karena nabinya istimewa, orangnya istimewa, sifatnya istimewa, tetapkan kelahirannya di tempat yang istimewa juga, di samping Ka'bah, di area orang-orang yang berkomunitas kelak di sini. Maka kemudian lahirlah Nabi istimewa itu, satu-satunya Nabi yang lahir tempatnya dekat Ka'bah, itu hanya Nabi Muhammad SAW. 30 generasi sebelum kelahirannya. Ya Allah, mohon berikan mukjizat ayat padanya, beri kemampuan mengajarkan pada umatnya, berikan pemahaman hikmah kepadanya untuk diajarkan, dan mohon bimbing Nabi ini untuk mengajar umatnya supaya bersih hatinya. Bersih hatinya. Karena itu berbahagialah kita diberikan anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan semua nabi, rasul sebelum lahir Nabi Muhammad sudah bahagia. Ojol mana ojol? Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Ayo bilang kenal. Abu Lahab, keluarga paman ke Nabi. Hanya akhirnya memusuhi Nabi. Tapi dalam riwayat tercatat, ini yang para kiai, para santri nanti bisa dicek di Al-Bukhari, nomor hadis 5101.
Terdapat juga di hadis Muslim nanti, nomor hadis 4141. Disampaikan dari Ummu Habibah Sayyidah Ramlah radhiyallahu taala anha. Setelah Abu Lahab ini meninggal, lalu kemudian keluarganya bermimpi melihat Abu Lahab ini dalam keadaan yang tidak nyaman. Lalu ditanya, apa yang engkau lihat, apa yang engkau rasakan? Perhatikan kalimatnya. Ma laqaitu ba'di, setelah aku wafat ini, aku tidak mendapati apapun yang menyenangkan kecuali satu. Kecuali satu. Illa bi'ita suqitu bi'itaqati suwaibatan. Saya di hari Senin selalu diberikan keringanan hukuman karena pernah membebaskan budak beliau bernama Sayyidah Suwaibah di hari Senin karena senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda bayangkan, orang yang pernah memusuhi Nabi, dendam kepada Nabi, berusaha memerangi Nabi, wafat dalam keadaan membenci Nabi, tapi karena pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai membebaskan budaknya Sayyidah Suwaibah, itu diringankan hukumannya di hari Senin saja. Ada ulama besar keturunan Nabi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menulis kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Dibagi dalam 3 bab. Di antara satu babnya menafsirkan tentang peristiwa ini. Perhatikan kalimatnya. Kalau ada orang yang nggak senang Nabi saja, memusuhi Nabi, memerangi Nabi, tapi pernah gembira dengan kelahiran Nabi, dikurangi hukumannya setiap hari lahirnya Nabi, maka bagaimana dengan umat Nabi yang beriman kepada Nabi dan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di pengantar yang terakhir ini, saya ingin mengajak kepada kita semua. Mari kita buktikan indahnya maulud ini bukan sekedar kita buat acara formal, sehingga hanya duduk, datang, kadang senyum, kemudian kembali. Tapi mari kita buktikan menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati, apapun yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Nah, di antara titipan Nabi itu bukan amin. Saya titipkan satu hal, satu hadis saja, yang bila kita jaga ini, jangankan Indonesia, dunia bisa kita genggam dengan penuh persatuan dan kebaikan. Saya bacakan hadisnya. Ini hadis didapatkan dari Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2346. Nanti ditafsirkan di Ibnu Hibban nomor hadis 157 dengan beda 2 rawi saja. Rawi pertama dari Ubaidillah bin Muhsin, perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan pada kita semua. Man kana, siapapun yang ada di antara kita, yusbihu aminan fi sirbihi, merasakan rasa aman, tentram, hidup damai, fi sirbihi. Sirbun itu nanti ada 3 makna dalam bahasa Arab. Bisa nafsihi, dirinya, bisa ahlihi, keluarganya. Ahlun dibagi lagi pada 3, mujtama'ihi, masyarakatnya, watanihi, bangsanya. Yang ketiga makna tariqihi, di setiap jalan yang dia pijak. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Wa indahu qutu yaumih, dan makannya cukup. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka kalau 3 ini terpenuhi, jangankan satu tempat, dunia berada dalam genggamannya. Satu, kata Nabi, ingat dipesankan pada kita umatnya. Man kana, siapapun, atau dalam riwayat lain, man asbaha, siapa yang telah berusaha. Ada asbaha, adha, amsa. Asbaha sama dengan subuh. Jadi pionir. Siapa yang jadi pionir, mengawali, aminan, untuk menumbuhkan rasa aman, teduh, tenang, damai. Fi nafsihi, yang pertama pada dirinya sendiri.
Jadi Nabi nyampaikan di antara nikmat yang paling indah itu ketenangan. Kaya tapi tidak tenang, hampa. Mobil mewah, rumah luas, harta banyak tapi ketenangan hilang, tidak nyaman. Ayo pilih nih. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, awas tuh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Bu, ibu-ibu mana tuh? Buruh kompak tuh. Kaya tapi tenang. Karena itu di keluarga sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Litaskunu ilaiha, sakinah, tenang dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah, baru cinta dari materi. Yang ketiga warahmah, rasa kasih yang dalam yang mengikat kerukunan. Jadi kalau mawaddah itu tinggi untuk merawat cinta. Jadi boleh nih Pak Jenderal, ya untuk mengukuhkan cinta itu, kata Al-Quran, boleh dirawat dengan pemberian materi. Pulang ke rumah, istri cemberut, mesem-mesem, senyum, perlihatkan gelang 2 kilo. Nah, cinta tumbuh lagi tuh. Tapi walaupun gelangnya 2 kilo, rumahnya luas, mobilnya bagus, tidak ada ketenangan sakinah di dalamnya, hampa. Level lebih tinggi, mujtama'ihi watanihi. Jadi yang penting itu kata Nabi, lingkungan masyarakatnya tenang, kehidupan berbangsanya tenang. Nomor satu. Nomor satu. Jadi walaupun sumber daya kita banyak, yang pintar-pintar banyak, tapi ketenangan, kedamaian, keteduhan tidak lahir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hampalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu. Nah, yang merawat ketenangan itu ternyata itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau di sini ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi tidak suka dengan ketenangan, tidak suka dengan kedamaian, tidak suka dengan harmoni, satu saat dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita berbahagia 3 pilar. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita, falyabudu alladzi at'amahum wa amanahum. Negara bisa stabil kalau spiritualnya bagus, rakyatnya tidak lapar. Yang ketiga, ketenangan, kedamaian hadir dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita jaga dan doakan TNI, Polri selalu sehat dan rukun. Jangan dibentur-benturkan. Karena baju yang coklat itu filosofinya mewakili tapak tanah coklat di seluruh wilayah Indonesia. Dimanapun ada tapak tanah coklat Indonesia, disitulah ada keamanan, ketertiban masyarakat dirawat oleh Polri. Tapi tanah tanpa pohon tanaman yang hijau, tidak ada harmoni di dalamnya. Maka datanglah TNI dengan pakaian hijau-hijau. Dipadukan persatuan di dalamnya. Di atas tanah yang coklat, yang gembur, yang subur, tumbuh tanaman hijau-hijau yang merawat harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Diikuti ojol-ojol menghijau. Mau dipanen mulai menguning. Langitnya biru. Ormasnya pun datang dengan hijau-hijau. Bansara Kokam hijau, Perisai hijau, SI hijau, NU Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, kompak semua. Bila kita rawat kedamaian, ketentraman, keteduhan, maka Masya Allah hadis lain, orang-orang seperti ini, itulah yang ditunggu oleh Nabi SAW di Telaga Kautsarnya. Mudah-mudahan pengantar ini menjadikan kita semakin kompak merawat negeri ini. Teman-teman, saya mohon, lihat keluar. Tidak ada yang mendapatkan ketenangan semacam ini. Mahal. Mahal. Jepang itu banjir. Banjir dikit. Itu kalau nggak tertangani, wali kotanya bisa minta maaf, bunuh diri. Di kita saking tenangnya banjir berenang. Yang kita tuh biasa.
Kemarin demo masih ada yang foto-foto. Masih ada yang cemilan-cemilan. Kalau kita rawat dengan baik, dengan makna hadis ini, badannya mesti sehat. Nah, ini yang terakhir. Pastikan jangan sampai ada yang lapar. Ya, pastikan jangan sampai ada yang lapar. Jadi kalau ekonominya stabil, kita rawat kebangsaan ini, kita kompak dalam merawatnya, dan saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa kita diberkahi, diakui kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah bersama-sama kita menghadap kepada beliau dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan untuk pengantar ini. Kita tampilkan dan kita sambut kanda kita Kiai Haji Zulfa Mustafa untuk memberikan pembekalan lebih kepada kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada